هذا خبط ولا وانت عشان شمال لما خايفان شو وينشا ما يجيلي بصوني Israel benar-benar tak diberi ampun. Terbaru, rudal Iran dikabarkan menghantam sebuah bunker terbesar di kota Tel Aviv, Israel. Bunker tersebut disinyalir menjadi tempat persembunyian para pemimpin Israel, termasuk Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Dan akibat serangan tersebut, bunker tersebut mengalami kerusakan parah. Belum diketahui lebih lanjut bagaimana kondisi dari para pemimpin Israel yang bersembunyi di bunker tersebut. Tak hanya menyerang bunker persembunyian para petinggi Israel, rudal Iran juga menyerang Bandara Internasional di Tel Aviv. Nampak, rudal-rudal balistik Iran menghantam Bandara Tel Aviv, dan warga Israel pun nampak berhamburan akibat serangan tersebut. Dan berikut ini adalah ulasan lengkapnya. Benar-benar dibuat sengsara. Ya, situasi darurat dilaporkan terjadi di berbagai kota Israel setelah Iran meluncurkan gelombang baru serangan rudal balistik pada Senin 9 Maret 2026. Sejumlah laporan media Israel menurut Tasnim News juga menyebutkan ledakan besar mengguncang wilayah Tel Aviv hingga kawasan sekitar Bandara Internasional Ben Gurion. Serangan tersebut memicu kepanikan di berbagai fasilitas publik, termasuk rumah sakit yang dilaporkan mengalami kepadatan pasien di ruang gawat darurat. Selain itu, beberapa rudal Iran juga menghantam area strategis di sekitar Bandara Ben Gurion yang merupakan gerbang utama transportasi udara Israel. Media Tasnim News juga melaporkan bahwa ledakan keras terdengar di Tel Aviv dan menyebabkan rumah-rumah di sekitarnya berguncang. Sumber-sumber Israel menyebut sedikitnya 10 rudal diarahkan ke Tel Aviv dan Yerusalem dalam serangan terbaru tersebut. Ya, di tengah serangan yang berulang, sejumlah rumah sakit Israel dilaporkan menghadapi lonjakan pasien dan situasi yang semakin sulit dikendalikan. Situs berita berbahasa Ibrani Roter.net menurut Tasnim News menggambarkan kondisi ruang gawat darurat yang penuh sesak dan kacau. Meski berada di bawah sensor ketat otoritas Israel, laporan tersebut menyebutkan suasana mencekam di rumah sakit akibat meningkatnya korban dan ancaman keamanan yang terus berlanjut. Di sisi lain, Korps Garda Revolusi Islam Iran dalam pernyataan resminya menyebutkan bahwa serangan tersebut menggunakan berbagai jenis rudal balistik, termasuk Khaybar, Khorram Shahr 4, dan Fatah. Salah satu rudal yang diklaim digunakan adalah Khorram Shahr 4, yang disebut memiliki hulu ledak hingga 2 ton dan mampu melaju dengan kecepatan lebih dari 14 Mach. Menurut IRGC, target serangan mencakup berbagai posisi militer Amerika Serikat dan Israel, mulai dari kawasan Teluk Persia hingga Tel Aviv. Serangan juga disebut diarahkan ke pangkalan militer di Haifa serta Bandara Ben Gurion. Pihak Iran menyatakan operasi tersebut sebagai balasan atas serangan yang disebut telah menewaskan anak-anak Iran dalam insiden di sebuah sekolah di Minab. IRGC juga menegaskan bahwa Iran masih memiliki berbagai sistem persenjataan baru yang belum dikerahkan secara luas dalam konflik saat ini. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa intensitas konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat berpotensi terus meningkat dan membuka kemungkinan meluasnya perang di kawasan Timur Tengah. Di tengah eskalasi konflik, Iran juga mengeluarkan peringatan kepada negara dan perusahaan yang menyediakan layanan uplink satelit bagi jaringan yang dianggap anti-Iran. Sumber yang mengetahui masalah tersebut mengatakan Iran telah menyampaikan peringatan melalui jalur diplomatik kepada negara-negara yang menjadi tuan rumah stasiun bumi satelit. Iran memperingatkan bahwa jika layanan tersebut tidak dihentikan, maka tindakan lebih lanjut dapat diambil terhadap pihak-pihak yang terlibat. Langkah ini menandai meningkatnya ketegangan tidak hanya di medan perang, tetapi juga di ranah informasi dan media internasional. Tidak hanya menyerang bandara dan rumah sakit, Iran juga dikabarkan menyerang bunker terbesar Israel
yang menjadi tempat persembunyian para pemimpin-pemimpin Israel, termasuk Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Namun belum diketahui lebih lanjut bagaimana keadaan dari para petinggi-petinggi dari Israel tersebut. Di samping itu, Israel sebenarnya menderita baik kerusakan maupun korban jiwa akibat serangan rudal dan drone balasan Iran sejak Perang Pecah 28 Februari lalu. Namun, gambar penderitaan mereka jarang muncul di media mainstream dan juga jarang bertebaran di media sosial karena sensor ketat militer Zionis. Raj Mohan Singh, seorang jurnalis India yang baru kembali dari Israel, mengungkap fakta tentang sensor tersebut. Singh mengatakan otoritas Israel membatasi liputan tentang dampak serangan Iran. Menurutnya, para jurnalis tidak dapat mengakses rumah sakit yang berisi jenazah atau merekam lokasi kehancuran akibat serangan rudal dan drone Iran. Singh mengatakan beberapa rudal Iran bahkan menghantam tanpa sirene peringatan berbunyi. Ini bertentangan dengan jaminan resmi rezim Zionis. Kementerian Kesehatan Israel mengatakan 13 orang tewas dan 1.929 luka-luka dalam serangan balasan Iran sejak 28 Februari. Pemerintah Israel tidak akan memberitahu Anda apapun. Anda tidak dapat mengunjungi rumah sakit yang berisi jenazah dan ketika terjadi insiden, kami bahkan tidak tahu di mana itu terjadi. Rudal Iran terkadang menyerang tanpa sirene peringatan, ujarnya kepada Al Jazeera. Menurut Singh, otoritas pendudukan Israel juga mencegah jurnalis untuk merekam kerusakan yang disebabkan oleh serangan Iran. Kesaksiannya telah beredar luas di platform media sosial, di mana para pengguna menggambarkannya sebagai bukti sensor militer Israel yang ketat selama perang terbaru ini. Singh menggambarkan apa yang menurutnya merupakan perbedaan antara pernyataan resmi Zionis Israel dan kondisi di lapangan. Menurut Singh, beberapa warga sipil tewas bahkan di dalam tempat perlindungan meskipun pemerintah Israel telah menjamin bahwa fasilitas tersebut akan memberikan perlindungan. Hanya saja, kata dia, para wartawan dicegah untuk mendokumentasikan kerusakan tersebut. Contoh kejanggalan lain adalah NBC News merekam rudal-rudal Iran menghantam Tel Aviv. Tapi anehnya informasi tentang lokasi dampak dan tingkat kerusakan tidak diungkapkan secara publik. Media Israel juga menerbitkan kesaksian dari penduduk di Beit Shemesh, di mana orang-orang menggambarkan kekuatan serangan rudal Iran. Beberapa penduduk mempertanyakan apakah sistem peringatan dini memberikan cukup waktu untuk mencapai tempat-tempat yang terlindungi. Meskipun militer mengatakan peringatan telah diaktifkan, beberapa saksi mengatakan penduduk tidak memiliki cukup waktu untuk mencapai tempat perlindungan sebelum dampak terjadi. Wah, ternyata Israel sekarang sudah mirip Gaza ya sobat. Mereka melarang para jurnalis untuk memberitakan keadaan Israel karena mungkin mereka takut kalau mereka sekarang sudah seperti Gaza. Mereka mungkin juga malu ya sobat, takut dianggap lemah.